Wanda, anak dari Bapak Arianto dan Ibu Tukiem. Devi Arisanti Siagian, anak dari Bapak Mahyudin Siagian dan Ibu Farida Hanum. Windy Safitri, anak dari Bapak Remen dan Ibu Mariati. Putri Suci Ramadhani, anak dari Bapak Suwandi dan Ibu Samini. Anissa Melati Sukma, anak dari Bapak Bangun Sonaji dan Ibu Hermawati. Dina Triana, anak dari Bapak Darmadi dan Ibu Jumiati. Titin Wardani, anak dari Bapak Ramelan dan Ibu Misnah. Madinah Al-Munawaroh Damanik, anak dari Bapak Muhammad Yunus Damanik dan Ibu Fitria Henida Wulandari Tobing. Herniwati Julianingsi, anak dari Bapak Suherman dan Ibu Turiani. Erlina, anak dari Bapak Erdianto dan Ibu Meliani. Bella Normalona, anak dari Bapak Kasio dan Ibu Sutina. Nurul Syahriani, anak dari Bapak Syahril dan Ibu almarhumah Agus Riani. Tri Oktari, anak dari Bapak Dharma dan Ibu Sarmi. Tari Antika, anak dari Bapak Safi'i dan Ibu Misna. Della Syafitri, anak dari Bapak Sabriadi dan Ibu Sri Hazriani Butar-Butar. Rista Ayu Ditya, anak dari Bapak Syafaruddin dan Ibu Suyanti. Raihana Tresna Suciati, anak dari Bapak Muhammad Azmi Ibrahim dan Ibu Sri Muslinah Bakir. Raihan Farina, anak dari Bapak Samsudin Effendi dan Ibu Upit Sarimana. Sesi Oktavia, anak dari Bapak Ramlan dan Ibu Huzaimah. Siska Silvia, anak dari Bapak Jumanto dan Ibu Sulasi. Hesti Amalia, anak dari Bapak Heru Permadi dan Ibu Samini. Mei Swastika Arbawi, anak dari Bapak Misman Royanto dan Ibu Nuryanti. Selvianti, anak dari Bapak almarhum Sumardi dan Ibu Syamsia. Heni Setia, anak dari Bapak Saiman dan Ibu Halimah. Cici Vira Puspita, anak dari Bapak Ridwan dan Ibu Fitriani. Cindy Purnama Sari Az-Zahra, anak dari Bapak Kurniawan dan Ibu Hendrayani Panjaitan. Nopi Indriani Marpaung, anak dari Bapak Basarudin Marpaung dan Ibu Susanti. Gita Sabina Putri Panjaitan, anak dari Bapak Rajali Panjaitan dan Ibu Lismarini Pohan. Lupi Pohan,
anak dari Bapak Dahrum Syaputra Pohan dan Ibu Hasbi. Intan Zarina Manurung, anak dari Bapak Abbas Manurung dan Ibu Nur Ainun Panjaitan. Hilya Putri, anak dari Bapak Raswin dan Ibu Santi. Ripka Novana Boru Sirait, anak dari Bapak Marusaha Sirait dan Ibu Nora Kristina. Rindayani Surbakti, anak dari Bapak Ruslan Surbakti dan Ibu Cinta Boru Ginting. Putri Nur Habibah, anak dari Bapak Sumino dan Ibu Sudaryatik. Bobby Marbun, anak dari Bapak Lebenson Marbun dan Ibu Ranti Siagian. Muhammad Amin Hasibuan, anak dari Bapak Masdar Hasibuan dan Ibu Nurlina. Melisa Siahaan, anak dari Bapak Muryadi Siahaan dan Ibu Halimah Tusadia. Diva Bibi Iswanda, anak dari Bapak Hussein dan Ibu Nita Siswa Ningsih. Wina Yusari, anak dari Bapak Parli dan Ibu Asia. Aprilia Hairani, anak dari Bapak Edi Saputra dan Ibu Yuliawati. Nurul Umami, anak dari Bapak Syamsidar dan Ibu almarhumah Julia. Lisa Aulia, anak dari Bapak Abdul Manaf dan Ibu Holijah. Nadila Cahyanti, anak dari Bapak Ngatirin dan Ibu Guslinawati. Nur Karina, anak dari Bapak almarhum Ismail dan Ibu Rodiah. Arini, anak dari Bapak Legiren dan Ibu Ponija. Santa Daumaras Simarmata, anak dari Bapak almarhum Doli Simarmata dan Ibu almarhumah Gokmani Pandiangan. Nurul Dwi Sahdila, anak dari Bapak Suwito dan Ibu Pipi Ariana. Cynthia Putri Aulia, anak dari Bapak Alfian dan Ibu Eva Yuyun Tasari. Weni Iswanti, anak dari Bapak Kardi Effendi dan Ibu almarhumah Robaniah. Amanda Lutfia Zahra, anak dari Bapak Rohedi dan Ibu Sri Rahmawani. Tri Damayanti, anak dari Bapak Iskandar dan Ibu almarhumah Ngatinem. Eva Juwita Sari, anak dari Bapak Yusriyadi dan Ibu Syafariah. Aulia Akmal, anak dari Bapak Agus Akmal dan Ibu Elijar. Putri Sabina Yasir, anak dari Bapak Yasir Arafat dan Ibu Soraya Parwin.
Putri Risnawati, anak dari Bapak Sutaman dan Ibu Hoiriah. Hairun Nisa Marpaung, anak dari Bapak Amir Husin Marpaung dan Ibu Yusmidar Siahaan. Dewi Triana, anak dari Bapak Ahmad Amin dan Ibu Yusmiati. Sylvia Fatima, anak dari Bapak Julkipli Sitorus dan Ibu Ngatina. Eka Wahyuni, anak dari Bapak Parmen dan Ibu Turiati. Nur Harizah, anak dari Bapak Sofyan dan Ibu Siti Holijah. Lili Indra Aprilia, anak dari Bapak Edianto dan Ibu Rustini. Umi Kalsum, anak dari Bapak Rusli dan Ibu Hamimah. Elsa Ariska Siagian, anak dari Bapak Budi Mulia Siagian dan Ibu Rosmalina. Melia Andini, anak dari Bapak Tumiran dan Ibu Martini. Fitri, anak dari Bapak almarhum Sahren Halim dan Ibu Mahdewi. Irmawati, anak dari Bapak Sugianto dan Ibu Paini. Juni Hairuni Sah Sinambela, anak dari Bapak almarhum Sangkot Sinambela dan almarhumah Zuraida Saragi. Firly Barokah, anak dari Bapak Sutikno dan Ibu Yusniwati. Badrianur, anak dari Bapak Faisal Rija dan Ibu Nurjannah Lubis. Anggun Pertiwi, anak dari Bapak Johan dan Ibu Sandra Dewi. Amalia, anak dari Bapak Badrun dan Ibu Salma Agustina. Yeni Syafitri, anak dari Bapak Edi Jasuki dan Ibu Rini Pratiwi. Mai Ajahroh, anak dari Bapak Eko dan Ibu Sri Haryani. Julham Dalimunte, anak dari Bapak Syamsir Dalimunte dan Ibu Salbiah Siagian. Nisma Sari, anak dari Bapak Samsudin dan Ibu Mai Salamah. Nurul Syakinah, anak dari Bapak Darno dan Ibu Nur Ainun. Izni Windari, anak dari Bapak almarhum Izham Saprizal dan Ibu Yani. Yayu Trianingsih, anak dari Bapak Poniman dan Ibu Sumiah. Amelia Putri, anak dari Bapak Adi Susanto dan Ibu Sudiawati. Francisca Ferawati Ginting Suka, anak dari Bapak Santosa Ginting Suka dan Ibu Teti Herawati Sitompul. Nur Halimah, anak dari Bapak Arman Syah dan Ibu Erlinawati. Eka Oktavia Anzani, anak dari Bapak Zaul Haqqi Sinaga dan Ibu Nini Sumarni. Ade Julia, anak dari Bapak Ilham dan Ibu Yusmidar.
Nurhanisa Ginting, anak dari Bapak Muslim Ginting dan Ibu Misbah. Dila, anak dari Bapak Sofyan Marfaung dan Ibu Melani. Nurhaliza Amria Rambe, anak dari Bapak Lelo Amran Rambe dan Ibu Nafsiah Damani. Rizka Amalia Putri, anak dari Bapak Ahmad Zaki dan Ibu Erlis. Wulan Megasari Saragi, anak dari Bapak Darmansyah Saragi dan Ibu Leginem. Gladys Syaharani Putri, anak dari Bapak almarhum Syaiful dan Ibu Nuraini. Ruri Sahmida Sinaga, anak dari Bapak Saifuddin Sinaga dan Ibu Suliani. Sri Rizky Febriani, anak dari Bapak Zuli Ramadhani dan Ibu almarhumah Nuria Harahap. Putri Andini, anak dari Bapak Sadikin dan Ibu almarhumah Si Wahyuni Boru Nainggolan. Sofyan Simanjunta, anak dari Bapak Hendra Simanjunta dan Ibu Umi Kalsum. Iqbal Albaru, anak dari Bapak Suparman dan Ibu Sri Suwarni. Cahaya, anak dari Bapak Amir Hamzah Hasibuan dan Ibu Siti Fatimah Boru Ritonga. Cindy Sahana Pratiwi, anak dari Bapak Safarudin dan Ibu Rusiana. Indah Puspita Sari, anak dari Bapak Suharyono dan Ibu Suratna. Indah Puspita. Herma Liana Putri, anak dari Bapak Prayitno dan Ibu almarhumah Wagiarti. Irna Wanti, anak dari Bapak Yusuf Leman dan Ibu Astuti. Ledia Ananda Marpaung, anak dari Bapak Samsul Marpaung dan Ibu Lasti Elita Malau. Dodi Prianto, anak dari Bapak Suparman dan Ibu Lismawati. Ya itu mahasiswa. Jelsi Miranti, anak dari Bapak Mulyadi dan Ibu Suryanti. Sasi Kirana Ismayani, anak dari Bapak Iis Sujarmadi dan Ibu Suyatni. Maisanto Valentino Sihombing, anak dari Bapak Selamat Sihombing dan Ibu Tianbun Boru Purba. Kiki Dwi Cahyani, anak dari Bapak Mesdi dan Ibu Ngatina. Mejatul Munawaroh, anak dari Bapak Warisman dan Ibu Niwati. Yolanda, anak dari Bapak Lamendra dan Ibu Rahayu. Dara Pratiwi, anak dari Bapak almarhum Samsul Bahri dan Ibu Sadia. Nathanael Sitohang, anak dari Bapak Jasmine Sitohang dan Ibu Juwita Simanjunta. Putri Tamara, anak dari Bapak Rasbin dan Ibu Rohani. Novita Lestari Boru Marpaung, anak dari Bapak Zailani Marpaung dan Ibu Samkaisi. Desi Adelina, anak dari Bapak Walter Tamba dan Ibu Uliana Mato
Padang. Nurul Wildan Naib Pospos, anak dari Bapak Baharudin Naib Pospos dan Ibu Junior Lubis. Dita Safitri, anak dari Bapak Edis Junaidi dan Ibu Maristan Nainggolan. Bella Ramadinda, anak dari Bapak Sumianto dan Ibu Supiati. Yulia Rahman Sitorus, anak dari Bapak Lukman Sitorus dan Ibu Hoiria. Irmayanti, anak dari Bapak almarhum Sarjo dan Ibu almarhumah Sumarti. Kepada Bapak Ibu hadirin semuanya, mohon maaf mahasiswa kami atas nama Irmayanti, beliau pada bulan yang lalu telah berpulang ke rahmatullah dan untuk hari ini akan diwakilkan oleh kakaknya. Kepada kakak Irmayanti kami persilahkan. Kepada keluarga Irmayanti, kami dari keluarga besar Universitas Asahan turut merasakan duka yang mendalam atas kepergian anak kami Irmayanti. Beliau adalah anak yang sangat baik dan insya Allah beliau sudah berada di surga Allah. Terima kasih. Ikrar alumni akan disampaikan oleh seluruh peserta wisudawan dan juga wisudawati dimohon berdiri. panggilan si Rezanya bukan? Oh, dia otomatis maju lah. Iya maju, bingung dia kak. Oh gitu. Menyanyikan lagu. Ikrar alumni. 1. Kami alumni Universitas Asahan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kami alumni Universitas Asahan siap sedia mengamalkan ilmu untuk pengabdian kepada masyarakat Indonesia. 3. Kami alumni Universitas Asahan berjanji untuk tetap setia kepada alma mater dan senantiasa menjaga nama baiknya.
Penutupan sidang senat terbuka. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang senat terbuka Universitas Asahan dengan acara tunggal wisuda sarjana strata 1 angkatan ke-34 dan program magister angkatan kelima Universitas Asahan tahun 2025 secara resmi ditutup. Di wisuda Una asa bersinar, ciptakan tunas bangsa nan jaya. Dari LL Dikti bimbingan terpancar, sambutan beliau kini tiba. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara kepada Bapak Profesor Dr. Andus Saiful Anwar Matondang, MA PhD, dipersilahkan. Speech by the head of the Higher Education Service Institution Region Number 1 North Sumatra, Profesor Dr. Andus Saiful Anwar Matondang, MA PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Asahan, kemudian pembina, pengurus dan pengawas yayasan, Bapak Ibu undangan dari berbagai instansi pemerintah dan instansi swasta dan BUMN yang merupakan mitra strategis dari Universitas Asahan. Kemudian yang saya hormati Bapak Rektor beserta jajaran, Bapak Ibu anggota Senat yang hari ini berhadir untuk pelepasan anak-anak kita menjadi sarjana dan magister. Ada beberapa hal yang ingin saya ucapkan. Pertama, kepada Bapak Ibu yang menjadi wali, orang tua, wisudawan, wisudawati, juga suami atau istri, calon suami dan calon istri. Tentunya ini orang tua, wali, dan segenap keluarga yang hari ini hadir ataupun yang menanti di rumah untuk syukuran nanti setelah wisuda, perlu kita catat sebagai kebanggaan keluarga. Mungkin satu keluarga inilah sarjana yang pertama di rumahnya dan patut disyukuri, sehingga apa yang didapatkan rezeki atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat anak, menantu atau suami atau istri yang menjadi sarjana di rumah masing-masing. Tentunya saya turut bangga kepada sarjana yang sudah dilantik hari ini dan juga magister yang sudah dilantik. Menjadi sarjana tidak hanya gelar di belakang, tetapi adalah suatu tanggung jawab Anda kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kontribusi pemikiran, keahlian, keterampilan yang patut Anda sampaikan kepada masyarakat, kepada negara dan juga kepada pemerintah daerah dan provinsi dan juga pemerintah pusat. Itulah tanggung jawab Anda sebagai sarjana. Itulah alasannya kenapa kami melapor ijazah palsu ke Polda, karena yang bersangkutan menulis gelar tapi tidak pernah kuliah. Nah, itu
akibatnya tidak ada kontribusinya secara keilmuan, keahlian kepada masyarakat. Dua-dua kami laporkan, yang membuat dan yang menerima ijazah yang tidak legal atau tidak melalui kuliah. Kami tidak menyebut ijazah palsu ya, wartawan yang menyebut ijazah palsu. Kalau kami tidak terdaftar di PD Dikti, kalau kampusnya mengeluarkan, kampusnya pun kami cabut izinnya. Dan alhamdulillah selama saya 2,5 tahun lebih, sudah 8 yang saya rekomendasikan ke Pak Menteri dan 8-8-nya dicabut. Walaupun saya dipetunkan berkali-kali dan alhamdulillah saya menang. Ya. Jadi kepala LL Dikti paling enak, selalu berhadapan dengan petun dan juga Polda. Ya. Jadi nanti kalau kita mengadukan ijazah yang ilegal, itu saya dan staf saya bolak-balik ke Polda minta keterangan resmi baru ditindaklanjuti. Jadi kadang di rumah saya berpikir, capek saya mengadukan, tapi saya juga 8 kali bolak-balik ke Polda. Bagus tidak mengadukan, tapi kalau saya tidak mengadukan, nanti suatu saat saya tidak menjabat, ditemukan itu saya kena. Iya. Jadi daripada kena saya setelah pensiun, bagus saya hadapi aja. Nah, itulah yang kita hadapi. Yang kedua adalah kampus yang memotong uang saku mahasiswa, itu ke Kejati, sama juga. Begitu kita laporkan ke Kejati, nanti 5-6 kali saya sama staf saya bawa data ke Kejati. Kalau enggak tepat, akurat, Kejati tidak mau melimpahkannya ke pengadilan. Karena mengambil uang saku mahasiswa itu, walaupun 1 rupiah itu sudah kejahatan. Sudah miskin mahasiswanya, dipalak lagi, kan susah kita itu. Akhirnya nanti mahasiswa yang dikutip-kutip itu semester 3 udah berhenti. Ada yang separuh uang sakunya 5,7 diminta separuh. Ada yang 1 juta, macam-macam. Uang saku mahasiswa tidak boleh diambil. Tapi kalau uang SPP yang masuk ke yayasan, terserah yayasan, kecuali untuk uang sarpas. Sarpas tidak boleh, sarana prasarana tidak boleh. Tapi untuk operasional itu boleh. Membayar honor, gaji, pegawai, dosen boleh. SPP yang kita masukkan 6.800.000 itu boleh. Itulah gambaran bagaimana pendidikan tinggi kita ke depannya akan lebih fokus pada riset dan inovasi. Khususnya dosen-dosen yang sudah serdos dan dosen-dosen yang akan dapat tukin 10 Juli. Ya. Jadi dikira dosen enak dapat tukin, ternyata kerja dulu dari 2 Januari sampai 30 Juni baru dapat tukin. Itu pun harus ada prestasinya, publikasi jurnal internasional, buku, jurnal, hibah. Kalau tidak ada, tukinnya hanya 10%. Jadi kalau Bu Hamidah 10.050.000, 10% hanya 1 juta. Jadi jangan berharap 100% 10 juta. Karena tidak ada buku, jurnal, Sinta 2-nya. Ya. Hari ini saya dikejar-kejar oleh dosen untuk menandatangani laporannya. Saya bilang saya sudah cuti. Masuk Kamis, semua udah resah dosen PNS. Ya. Karena saya sudah cuti. Jadi hari ini Pak Yayasan sebetulnya saya sudah cuti, tapi karena keunaasahan saya datang aja, nggak apa-apa lah. Saya masuk. Karena kalau tidak diambil 12 hari dalam 1 tahun sayang. Jadi harus diambil ya setengah jalan diambil 6 kan gitu. Itu pun kasihan juga, saya ambil 2 karena
pengamprahan itu dilakukan tanggal 26. Jadi saya harus balik kerja. Ya. Berikutnya kepada mahasiswa yang lulus hari ini. Menjadi sarjana itu adalah investasi jangka panjang. Kalau kamu mau investasi jangka pendek, beli nanas pagi hari, jual jam 8 sampai jam 4 sore. Modalnya 5 juta, nanti kalau laku dapat duit 100-150 ribu untungnya. Itu investasi jangka pendek yang dilakukan pedagang. Tetapi menjadi sarjana itu investasi jangka panjang. Anda kuliah 4 tahun, setelah tamat kuliah menderita dulu 4 tahun, cari kerja sana sini, cari koneksi. Baru tahun ke-6 sampai 10 mulai melunasi utang SPP. Tahun ke-11 sampai 12 Anda mungkin selesai umur 24, umur 34 sampai umur 58 pensiun atau 60, berarti Anda menikmati 26 tahun. Kuliahnya 4 tahun, hasilnya dinikmati 26 tahun. Banyak teman-teman saya sudah pengusaha hebat, banyak duitnya, tapi tidak mau berani jadi kepala daerah, wakil kepala daerah, mau jadi caleg ke pusat karena tamat SMA, kurang pede. Banyak duit tapi tidak pede. Ya. Maka simpanlah ijazah itu. Suatu hari itu dibutuhkan. Suatu hari. Jadi walaupun Anda tidak jalur CPNS, BUMN, karyawan, polisi, tentara, Anda jadi pengusaha pun nanti ketika Anda 20 tahun jadi pengusaha, ingin jadi kepala daerah perlu ijazah. Kalau ijazahnya SMA kurang pede. Ya. Kemarin Pak Surya ijazahnya dari Sekolah Teknologi Medan 20 atau 30 tahun yang lewat. Saya yang leges karena ITM-nya udah tutup. Paksa kepala LLDT yang leges. Kalau tidak saya leges, Pak Surya nggak jadi wakil gubernur. Mohon diingatkan Pak Mapilindo, yang leges itu diingat bilang. ITM tutup, beliau tamatan Sekolah Teknologi Medan, masih STT. Baru berubah jadi ITM. ITM-nya ditutup Pak Ibnu. Yang leges saya. Ya, Pak Kadis Pendidikan yang lama datang ke kantor nelpon 2 hari lagi mau tutup pendaftaran di KPU. Ya. Paksa saya balik dari Jakarta untuk leges. Sudah hari Jumat kalau tidak salah. Kamis saya balik, Kamis malam. Ya. Demi wagub kita, saya balik rapat di Jakarta, saya suruh staf. Rapat saya Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Karena pendaftaran kalau tidak salah hari Sabtu. Kamis malam saya pulang jam 8 malam. Karena sudah di meja saya ijazah Pak Surya. Ya. Walaupun saya tidak ikut kampanye ya Pak Mapilindo, sebetulnya tangan saya bertuah gitu. Kalau enggak saya leges kan lewat orang lain yang masuk. Ya. Jadi saya pulang Kamis malam supaya beliau bisa mendaftar hari Sabtu. Itu tugas saya. Bukan hanya Pak Surya, puluhan kepala daerah dan caleg pusat itu legesnya dari saya. Mudah-mudahan beliau tidak lupa. Ya. Iya. Saya berpikir Pak Mapilindo sakti juga tanda tangan saya. Saya pikir tanda tangan ini nggak berguna. Datang Pak Kadis sama pengacaranya, tolonglah Pak katanya. Gimana ini Pak katanya. Sudahlah nggak apa-apa saya bilang. Yang lain aja. Saya gertak-gertak aja supaya dimarahi Pak Surya dua-duanya.
itulah suatu saat Anda simpan ijazah itu. Ijazah itu perlu. Itu satu contoh. Bukan Pak Surya aja, banyak kepala daerah yang saya tanda tangan. Karena ijazah itu tidak boleh lewat dari 3 tahun di legesnya. Kalau tutup kampusnya, itu legesnya ke LL Dikti. Seluruh ijazah kalau tutup kampusnya. Dan kita cek di buku. Pak Surya itu kan alumni yang lama, membongkar bukunya saja pegawai kita berjam-jam. Sudah di gudang cari punya sekolah tinggi. Karena dulu nggak ada internet. Saya pun kalau dicek tidak bisa di PD Dikti, harus kecuali tamatannya di atas 2012. Kalau tamatannya di bawah 2012 kayak Pak Mapilindo nggak bisa dicek di PD Dikti. Nanti dibilang staf sini ijazah palsu. Padahal tidak ada di PD Dikti. 2012 ke atas baru ada di PD Dikti. Pak Lokot juga ya, ini lagi apa? Lelang. Nanti diminta ijazah. Lagi lelang. Kan kayak Pak Lokot ini lelang, siapa tahu kan lelang perlu ijazah. Komisioner ini, komisioner itu. Teman kita naik diajaknya. Ya. Jadi anak-anak kami sekalian, scan ijazahnya, scan transkrip nilainya, masukkan ke email. Legeskan, masukkan ke email. Karena suatu saat nanti itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Siapa tahu Anda nanti calon kepala daerah, siapa tahu Anda nanti calon komisioner KPU, komisaris ya Pak Lokot. Nanti diperlukan ijazah-ijazah itu. Sekarang sepele, nggak di scan, nggak disimpan baik-baik. Kalau bisa dilaminating supaya jangan dimakan rayap. Kalau dimakan rayap nanti nama kamu terhilang, digigit rayap 3 huruf di depan. Dibilang orang ijazah palsu, padahal betul. Jadi itu yang sangat berharga. Walaupun tidak dipakai dalam 2-3 tahun ini, usahakan disimpan baik-baik. Kepada magister yang diwisuda hari ini, saya ucapkan selamat bahwa menjadi magister itu adalah ahli di bidangnya. Ahli hukum ya Pak? Hukum cuma 1. Prodi S2-nya cuma 1. Kenapa nggak ditambah 5 lagi Pak Rektor? Iya. MPD nggak bisa. Iya. Teknik informatika, teknik sipil, manajemen, kalau sudah 5 doktornya bisa. Karena kita masih memerlukan banyak sekali S2. S2 kita mungkin kecil sekali, nggak sampai 1% di kabupaten kota. Kecil sekali jumlahnya. Baik yang kerja di Pemkab, di BUMN maupun di swasta. Apalagi manajemen. Manajemen itu laku keras. Insinyur pun masuk manajemen. Sarjana hukum masuk manajemen. MM semuanya, MPD lagi masuk manajemen. Jadi manajemen itu sangat laku. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yayasan dan juga Bapak Rektor. Segala kegiatan kami yang ada di LL Dikti, mohon tidak ada utusan Bapak yang tidak datang. Tanggal 30 nanti di Eparina, Asahan masuk ikut ke Eparina. Karena Asahan, Tanjung Balai, Labusel, Siantar, Tobasa itu PTS berdampak, itu nanti di Eparina tanggal 30 pagi. 2 orang, 1 dari pimpinan perguruan tinggi, 1 dari LPM-nya. Karena Dikti Saintek berdampak adalah hasil penelitian dosen yang
bisa diaplikasikan di kabupaten kota. Saya nggak tahu, mudah-mudahan Pak Wakil Bupati ada MOU asahannya. Ada tugas yang sangat berat, literasi dan numerasi. Jadi seluruh mahasiswa FKIP itu wajib yang PGSD dan Bahasa Indonesia membantu siswa SD kelas 5 dan SMP kelas 2 untuk literasi dan numerasi. Kalau UNA asahan sudah ada MOU-nya, saya harap dekan FKIP tinggal ngirim anak-anak nanti. Namanya dulu adalah kampus mengajar. Sekarang kampus mengajar itu dibuat di berdampak. Berdampak itu ada dua, satu kampus mengajar, satu lagi hilirisasi riset dosen. Bisa kepada Dinas Pertanian Asahan, Dinas UMKM, dan satu lagi adalah Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan dia sudah khusus pendidikan literasi dan numerasi anak SD kelas 5 dan kelas 2 SMP. Ada 400 ya Pak Wakil, SD SMP, lebih. Ya, seluruh mahasiswa FKIP wajib kalau dia nanti 1 bulan dapat 5 SKS, kalau 2 bulan 10 SKS, kalau 4 bulan 20 SKS. Tergantung kemampuan anaknya. Kalau uang saku anaknya tahan 20 SKS, ya nggak apa-apa 4 bulan. Kalau tahannya cuma 5 SKS 1 bulan lah dia ikut membantu literasi dan numerasi. Dekan FKIP siapa Pak Rektor? Siapa? Ketua Senat. Tugas Bapak Pak September sampai Desember itu yang 20 SKS dikonversikan. Masalah itu nanti kita diskusikan di Eparina tanggal 30. Bapak Dekan FKIP wajib datang, mungkin PR1 wajib datang. Kalau nggak datang, Pak Rektornya yang salah. Pak Rektornya lah yang salah, tidak benar yang menugaskan. Ditugaskan ke Siantar menyimpang ke 50. Ya, saya harap nanti Dekan FKIP sama Wakil Rektor 1 diutus Pak Rektor. Nanti ada 20 kampus di sana. Sama-sama, ada Nomensen juga, ada UCC Malungun, ada juga Royal, ada juga UNA, ada juga nanti Tapanuli Utara. Jadi ada sekitar 20 kampus kali 20 fungsionaris, 20 kali 2 jadi 40. Pesertanya mungkin 50 karena biasanya tuan rumah dia masukkan fungsionaris dia semua. Ya, jadi sekitar 50. Tolong nanti Pak, karena kita harus persiapkan sebelum September modulnya dan segala macamnya. Konsorsiumnya di UMN karena UMN unggul. Kalau Pak Dekan FKIP tidak tahu program itu, komunikasi dengan Wakil Rektor 1 atau Dekan FKIP UMN. Mereka saya tugaskan membuat modul sebagai sentral dan juga step-stepnya. UMN Al-Wasliyah. Kenapa UMN Al-Wasliyah? Karena dia unggul. Maka Bapak Dekan dan Pak PR1 kalau tidak paham WA aja Rektor UMN, karena dia tugaskan mengerjakan itu. Modul nggak usah dipikirin UNA, pinjam saja dari UMN. Ya, baik. Karena sudah lapar ya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan mewakili wisudawan kepada Saudara Syaiful Rangkuti SHMH dipersilahkan. Speech of graduates
will be delivered by Mr. Saiful Rangkuti, SHMH. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan mewakili wisudawan kepada Saudara Saiful Rangkuti SHMH dipersilahkan. Speech of graduates will be delivered by Mr. Saiful Rangkuti, SHMH. Ini kawan-kawan singkat aja ya kan? Oke. Barisan tengah udah merepet, maksudnya perut ya kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati. Izin Bang kali ini panggil Bapak Rianto SHMAP, kemudian Ketua Pengurus Yayasan Bapak Mapilindo, kemudian yang terhormat Bapak Rektor Universitas Asahan sekaligus dosen pembimbing saya dalam penelitian tesis Bapak Asosiat Profesor Dr. Mangaraja Manurung SHMH, dan beserta Senat dan jajaran yang tak lupa. Mohon maaf karena saya dari Fakultas Hukum, saya sebutkan nama beliau. Dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan, Asosiat Profesor Dr. Bahmid, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Dalam hal ini yang tak lupa, yang kami muliakan orang-orang tua kami, orang tua wisudawan dan wisudawati pada hari ini yang berbahagia. Singkat saja, yang pertama terima kasih kepada Bapak Rektor beserta jajaran dan dekan masing-masing fakultas yang telah memberikan kesempatan kami menimba ilmu baik yang strata 1 maupun strata 2 di Fakultas Hukum, mohon maaf, di berbagai fakultas, mulai Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang kedua, ucapan mohon maaf tentu baik mahasiswa S1, S2 tentu ada tingkah laku baik dalam tutur kata, ada kesalahan selama menempuh pendidikan, ada yang 3 tahun 8 bulan, ada yang 4 tahun, ada 4 tahun setengah, ada yang 7 tahun, dan bahkan ada yang tamat mulai dari logo UNA yang baru, logo UNA yang lama sampai logo UNA yang baru. Ada pantun boleh kan? Singkat aja nih, nggak nyampe 5 menit. Ini pasti kita alami. Salingkan banyak kata panitia ini tadi. Tadi pagi ke Universitas Asahan, tersenyum lebar meski belum sarapan, sampai lapar ini ya kan. Peserta wisuda datang penuh harapan. Mohon maaf kepada dosen walaupun pernah menyontek pas ujian. Semua pernah ya? Oke. Kemudian perlu saya sampaikan, saya menimba ilmu S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Asahan. Karena belum ada S3 doktoral, maka belum bisa saya di sini Pak. Kalaupun ada S3 di UNA, saya mau S3 di UNA juga, bangga menjadi alumni Universitas Asahan. Pesan saya, apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Bupati, kemudian Bapak dari Kepala L2 Dikti menyampaikan bahwasanya akan ada program studi magister yang akan buka. Ini kawan-kawan ekonomi banyak, angkat tangan dulu. Ini banyak Pak, 200 orang lebih. Ya kan, gak usah pala ke Medan. Bentar lagi tahun ajaran 2025-2026 program magister S2 manajemen akan buka. Tepuk tangan buat ekonomi. Kemudian program studi S2 FKIP, mana FKIP? Ya, FKIP, jangan pala jauh-jauh ke Medan. Yang untuk PPG pun bisa di UNA. Lengkap, semua ada di UNA. Mulai dari S1, S2, PPG, pendidikan advokat, pendidikan profesi, semua ada di UNA. Maka sampaikan kepada keluarga, masyarakat dan sekelilingnya, jika adik-adik, jika kawan-kawan atau jika keluarga mempunyai mimpi tapi tak tahu caranya, boleh datang ke Universitas Asahan untuk kami beritahukan atau kita beritahukan caranya.
Setuju? Setuju. Karena keberdayaan alumni sangat memiliki peran penting untuk ada UNA 10 tahun, 20 tahun ke depan. Karena saya dan kawan-kawan sekalian akan sedih ketika UNA ini nanti anak kita, ketika anak bertanya kepada ayah atau bertanya kepada kita, mana kampus ayah? Sangatlah sedih kalau kita menyebut bahwa kampusnya sudah jadi mall. Maka supaya UNA tetap bertahan, maka sampaikan ke keluarga sekali lagi, Universitas Asahan pilihan utama untuk menempuh perguruan tinggi. Karena alumni UNA baik yang dari ekonomi, teknik, pertanian, hukum dan FKIP ada di semua lini. Teknokrat, birokrat, tadi saya lihat ada abang-abang dari KPU, itu alumni saya ya kan, Fakultas Hukum. Saya lihat ada Bang Heru, wakil dekan, bahkan rektor Universitas Asahan murni dan lahir dari S1 Fakultas Hukum Universitas Asahan. Ini menunjukkan kompetitif sebagai alumni dan berdaya saing ke depannya. Udah kena apa tadi Pak? Udah kena prit dari belakang sana. Tadi juga para orang tua bertanya kepada saya di belakang, ini papan bunga Alwi Tanjung ini siapa orangnya? Kok kali kan gitu? Mana yang Alwi Tanjung? Berdiri dulu. Tadi wisudawan orang-orang tua, itu yang di belakang Pak. Orang-orang tua yang bertanya sama saya ataupun kawan-kawan wisudawan yang bertanya, berdiri dulu nggak nampak. Nah itu Alwi Tanjung, papan bunganya macam orang nikah, ya kan? Oke, udah jangan panjang-panjang ya kan? Pak Wakil mau lanjut juga aktivitas ini. Oke. 2, terakhir ya. Wisuda UNA penuh bahagia, baju toga berbalut harapan, doa orang tua jadi penjaga. Jangan lupa pelamin pun jadi tujuan. Terakhirlah, banyak kali di WA panitia ini tadi. Wisuda hari ini bukan perpisahan, tapi awal perjuangan dan harapan. Terima kasih Universitas Asahan yang penuh kesan, jasamu abadi dalam kenangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mewakili wisudawan wisudawati. Sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh Sivitas Akademika Sivitas Akademik Universitas Asahan yang telah memberikan kesempatan kami menimba ilmu. Terakhir Pak pantunnya. Ini mungkin ada juga yang mau S2 ya kan? Terakhir. Ya udah kita tutup nggak jadi. Kita protes semua kan Pak. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Yakin usaha sampai. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan mewakili orang tua wisudawan kepada Bapak Eko Prasetya Hadi, dipersilahkan. Speech of parents of graduates will delivered by Mr. Eko Prasetya Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tingkat Wilayah 1 Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Asahan, Bapak Rianto SH MAP. Kemudian unsur Forkopimda, yang terhormat Ketua Pembina Yayasan UNA Insinyur Haji Saifullah Harahap MM, jajaran dekan selingkungan UNA, para dosen serta seluruh sivitas akademika UNA, para wisudawan, para orang tua wisudawan, serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Pertama kali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun juga. Kemudian yang satu akidah dengan saya, mari kita berselawat atas baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Universitas Asahan
terkhusus untuk saya pribadi, karena sampai dengan titik ini kami masih bisa diberi suatu kehormatan untuk mendengar anak kami ataupun adik kami dilantik sebagai seseorang sarjana. Terima kasih yang tak terhingga. Kemudian secara pribadi mewakili daripada anak kami, ucapan terima kasih atas semua dukungan, bimbingan, pelajaran yang telah diberikan oleh anak kami. Kemudian permohonan maaf apabila selama di sini anak kami menimba ilmu, bersosialisasi kepada dosen-dosen banyak salah ataupun pada teman-teman atas nama anak kami almarhumah Irmayanti SPD, mohonlah kiranya diberi kemaafan. Kemudian mewakili daripada orang tua, wali, kami mengucapkan ribuan terima kasih telah membimbing dan membina anak-anak kami serta mencerdaskan anak-anak kami. Kemudian harapan kami sebagai orang tua murid, orang tua wali mahasiswa maksud saya, agar kiranya ke depannya Universitas Asahan akan lebih sukses dan lebih maju lagi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Medan, melihat bunga indah berseri. Kerja keras kini terbayarkan, prestasi gemilang patut dihargai. Tibalah saatnya kita ikuti bersama pemberian penghargaan kepada wisudawan dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kepada Bapak Insinyur Ansarudin MP, dipersilahkan. Keputusan Rektor Universitas Asahan nomor 110 /KPTS tahun 2025 tentang wisudawan wisudawati sarjana strata 1 angkatan ke-34 dan program magister angkatan kelima Universitas Asahan dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi Universitas Asahan tahun 2025. Rektor Universitas Asahan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan wisudawan wisudawati sarjana strata 1 angkatan ke-34 dan program magister angkatan kelima Universitas Asahan dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi tahun 2025. Ke-1, menetapkan wisudawan wisudawati sarjana strata 1 angkatan ke-34 dan program magister angkatan kelima Universitas Asahan tahun 2025 dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi. Kedua, wisudawan wisudawati sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya wisuda sarjana strata 1 angkatan ke-34 dan program magister angkatan kelima Universitas Asahan tahun 2025. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di kisaran pada tanggal 19 Juni 2025. Rektor Mangaraja Manganuru NUPTK 07 497486 4913 0122 ditandatangani. Lampiran keputusan Rektor Universitas Asahan nomor 110 /KPTS tahun 2025 tentang wisudawan wisudawati sarjana strata 1 angkatan ke-34 dan program magister angkatan kelima Universitas Asahan dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi tahun 2025. 1. Program studi Teknik Informatika. Nama wisudawan Putri Indriani Sihombing, anak dari M. Syarifuddin Sihombing dan Ibu Rina Astuti Panjaitan, indeks prestasi kumulatif
3,75. Program studi agroteknologi. Nama wisudawan Reza Suhada, anak dari Bapak Arifin Wiryawan dan Ibu Turium. Indeks prestasi kumulatif 3,92. 3. Budidaya perairan. Nama wisudawan Tiara Darmasari Gultom, anak dari Bapak Muslim Gultom dan Ibu Darmaya Fitri. Indeks prestasi kumulatif 3,55. 4. Program studi manajemen. Nama wisudawan Novita Indriani, anak dari almarhum Pariono dan Ibu Punium. Indeks prestasi kumulatif 3,89. 5. Program studi ekonomi pembangunan. Nama wisudawan Umi Kulsum, anak dari Bapak Zulkifli dan Ibu Nurhayati. Indeks prestasi 3,87. 6. Program studi ilmu hukum. Nama wisudawan Rifkah Anissa Heni Nasution, anak dari Bapak Heri Yusni Nasution dan Ibu Sudarni. Indeks prestasi kumulatif 3,84. Program studi pendidikan matematika. Nama wisudawan Maya Sari, anak dari Bapak Poniran dan Ibu Mulyati. Indeks prestasi kumulatif 3,81. Program studi pendidikan bahasa Inggris. Nama wisudawan Muhammad Amin Hasibuan, anak dari Bapak Masdar Hasibuan dan Ibu Nurliana. Indeks prestasi kumulatif 3,91. Program studi sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nama wisudawan wisudawati Aisyah Padilla, nama ayah Saliadi dan Ibu Juliana. Indeks prestasi kumulatif 3,91. Program magister. Program magister ilmu hukum. Nama wisudawan wisudawati Siti Hajar Siregar, anak dari Bapak Fajar Siregar dan Ibu Ernawati. Indeks prestasi kumulatif 3,95. Keputusan Rektor Universitas Asahan nomor 115/KPTS/Huna/tahun 2025 tentang mahasiswa berprestasi Universitas Asahan tahun 2025. Rektor Universitas Asahan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1, menetapkan mahasiswa-mahasiswi berprestasi pada wisuda sarjana angkatan ke-34 dan program magister angkatan ke-5 Universitas Asahan tahun 2025. Kedua, mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya wisuda sarjana angkatan ke-34 dan program magister angkatan ke-5 Universitas Asahan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di kisaran pada tanggal 18 Juni 2025. Rektor Mangaraja Manurung ditandatangani. Program studi manajemen. Nama mahasiswa Tegar Dwi Putra, anak dari Bapak Yusrijal dan Ibu Rasinem. Prestasi juara 1 bulu tangkis pada kejuaraan PB Padu se-Sumatera Utara tahun 2004 tingkat provinsi. 2. Pendidikan bahasa Inggris. Nama mahasiswa Indah, anak dari Bapak Baharudin dan Ibu Mariati. Juara 4 Swiss National English Competition 12 tahun 2005 tingkat nasional. 3. Program studi ilmu hukum. Nama mahasiswa Agus Salim, anak dari Bapak Hamdan dan Ibu Nurlina. Prestasi terbaik 1 Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2004 tingkat provinsi. Finalis Duta Bahasa tahun 2024 tingkat nasional. Juara 3 Lomba Karya Tulis Opini tahun 2024 tingkat nasional. Kisaran 18 Juni 2025. Rektor Mangaraja Manurung ditandatangani. Oh iya.
Kami panggilkan kepada Bapak Kepala LL Dikti Masih untuk ada lagi, mohon maaf. memberikan penghargaan. Keputusan Rektor Universitas tentang mahasiswa berkontribusi baik bagi Universitas tahun 2005. Langsung saja kepada namanya. Program Studi Bahasa Pendidikan Bahasa Inggris Cindi Purnamasari Azhara. Pendidikan Bahasa Inggris Sari Tilawah Ruslita Putri. Pendidikan Matematika Putri Andirini. Manajemen Rizky Adaryani. Manajemen Novi Azhara Tambunan. Manajemen Nadila Azhari. Kontribusi bagi Universitas Asahan mahasiswa Kampus Ambassador Universitas Asahan tahun 2024 pada kegiatan International Scholars Meet UNA Batch 1.0. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dapat. Mundur sedikit kita bisa. Mundur dikit yuk. Mundur dikit boy. Halo video. Mundur sedikit. Sudah dapat semua. Oke. Dapat juga. Bang, pergi bang. Tinggal kita lihat orang yang dari mana dia terus ya. Udah aku bilang pak. Dapat diam aja sih kepada seluruh mahasiswa dan juga wisudawati untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan pemberian beasiswa Bank Semut kepada Universitas Asana. Kami panggilkan kepada pimpinan Bank Semut dan juga Ketua Yayasan Universitas Asana untuk mengambil tempat. Sekaligus penyerahan bantuan dan pengembangan gedung pasca sarjana Universitas Asana dari PT Inalum kepada pimpinan PT Inalum beserta Ketua Pengurus Yayasan Universitas Asana dipersilakan mengambil tempat. Ketua. Mana ketua? Mana ketua? Ini Pak Semut. Bapak. Iya, pas. Oke. Oke, kasih jempol. Mantap. Oke. Lagi. Nalum paling banyak ini soalnya. Barisan prosesi meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Udah kuat itu kak? Kak. Jaga